Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada, welcome back again to this channel. Balik lagi dengan saya tentunya di sini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya teman-teman, dan semoga kita semua bisa sukses terus ke depannya. Amin. Oke, jadi di video kali ini mungkin saya akan bahas beberapa update ya yang kayaknya perlu banget untuk saya share ke kalian. Sekarang ini lagi rame banget ya di sosial media tentang ETF Ethereum Spot teman-teman. Kalau menurut para analis global ya, ini kemungkinan besar akan disetujui, dan otomatis ini akan menjadi peristiwa yang menarik ya di dalam ekosistem cryptocurrency tentunya. Dan mungkin di video kali ini saya akan bahas beberapa poin ya terkait persetujuan SEC untuk ETF Ethereum Spot, dan juga kemudian akan ada beberapa update yang akan saya bahas selanjutnya. Tapi sebelum kita masuk ke sana teman-teman, seperti biasa kita update market dulu untuk hari ini. Untuk kondisi Bitcoin hari ini teman-teman ada penurunan ya, ada koreksi sebesar 0,5% selama 24 jam terakhir ini. Tapi menurut saya ini kinerjanya dalam satu pekan terakhir masih sangat luar biasa untuk Bitcoin teman-teman. Dan harga Bitcoin sekarang dijualnya di 69.000 sampai 70.000-an. Ini tentu saja ya, mengingat dominasinya yang cukup tinggi, ini akan berpengaruh juga atau berimbas kepada seluruh ekosistem cryptocurrency. Dan untuk Ethereum teman-teman, di sini Ethereum harganya di 3.700-an dolar ya teman-teman. Selama satu minggu terakhir ini kenaikannya luar biasa di 25% lebih. Walaupun dalam satu hari terakhir ini ada koreksi sedikit di 0,5% lebih, tapi saya rasa ini sangat wajar karena dengan kenaikan harga Ethereum yang lumayan tinggi, otomatis beberapa dari investor besar akan melakukan take profit teman-teman. Dan kalau kita ngelihat seluruh kondisi market secara keseluruhan, ini masih so-so ya teman-teman. Ada yang koreksi ataupun ada juga yang mengalami peningkatan. Tapi di sini secara garis besar kalau kita ngelihat dari grid indeksnya untuk kondisi pasar cryptocurrency saat ini skornya masih di atas 60 teman-teman. Ini masih merupakan kondisi yang sangat-sangat bagus atau kondisi yang sehat untuk pasar cryptocurrency. Oke teman-teman, gak perlu lama lagi, sepertinya saya bakalan langsung bahas ya ke berita pertamanya. Yang pertama beritanya yaitu untuk Ethereum teman-teman, pasar kripto menunggu putusan SEC, spekulasi persetujuan ETF Ethereum. Dan di sini di inti beritanya teman-teman ada dua orang analis ya yang di sini berkomentar. Di sini yang pertama adalah Charles Gasparino, seorang jurnalis keuangan terkenal, memberikan konteks kepada potensi persetujuan SEC terhadap ETF Ethereum, menyebutnya sebagai potensi regulasi 180 derajat dan indikasi kekuatan komunitas kripto yang semakin meningkat. Gasparino menunjukkan bahwa indikasi awal dari ketua SEC Gary Gensler adalah mengindikasikan bahwa dia skeptis terhadap Ethereum, bahkan mengisyaratkan untuk mengklasifikasikannya sebagai sekuritas. Namun dengan perkembangan terkini, termasuk upaya advokasi yang dipimpin oleh tokoh seperti John Deaton, laporan menunjukkan bahwa sentimen peraturan telah terpengaruh. Menyoroti landscape peraturan yang terus berubah seputar mata uang kripto dan dampaknya terhadap sentimen investor, jika ETF Ethereum disetujui, ini bisa menjadi momen yang menentukan bagi Ethereum untuk memperkuat posisinya sebagai aset investasi dan kemungkinan mendapatkan minat yang signifikan dari investor institusi. Dan kemudian di sini yang kedua adalah Victor ya teman-teman. Di sini Victor mempunyai pandangan yang berbeda. Analis kripto populer dengan pengamat industri, Victor mengungkapkan pandangan yang bertentangan, memperingatkan untuk melebih-lebihkan respon pasar langsung terhadap persetujuan ETF. Dia menunjukkan reaksi awal yang lebih tenang terhadap persetujuan ETF Bitcoin, menambahkan bahwa pergerakan harga setelah berita tersebut akan berfluktuasi dalam beberapa minggu dan bulan setelahnya. Dia mencatat bahwa dinamika pasar sangat kompleks dan beberapa faktor dapat terlibat dalam mendorong aksi harga, sesuatu yang akan bergantung pada waktu perdagangan ETF dan arus masuk komparatif dari ETF Bitcoin dan Ethereum. Meskipun keputusan persetujuannya masih belum pasti, Victor tetap optimis dan memperkirakan reaksi bullish untuk Ethereum jika persetujuannya telah tercapai. Dia memberikan rencana yang memperhitungkan hasil bullish dan bearish dengan tujuan memanfaatkan penurunan pasar apapun nanti hasilnya. Oke teman-teman, jadi memang di sini sudah ada dugaan yang kuat ya dari dua analis ini bahwa ETF Ethereum Spot ini kemungkinan besar akan disetujui, dan menurut saya pribadi kita di sini juga harus bersiap-siap dengan gelombang besarnya teman-teman, terutama untuk koin-koin yang berada di dalam ekosistem Ethereum dan juga koin-koin baru yang akan bermunculan di ekosistem Ethereum teman-teman. Kalau yang sudah ada di sini seperti kalian bisa ngelihat ya, untuk koinnya seperti Render yang sudah terkenal teman-teman, kemudian Arbitrum, ada juga Ondo, ada Starknet teman-teman. Ini merupakan koin-koin besar yang kemungkinan nanti akan ada gelombang besarnya. Jadi kita harus bersiap-siap juga untuk itu ya teman-teman. Dan untuk meme coinnya di sini ada Shiba Inu ya. Di sini kita harus juga siap-siap untuk Shiba Inu, siap-siap untuk gelombang besarnya di tahun 2024 ini. Dan kemudian kalian juga harus persiapkan juga untuk PP Coin teman-teman. Kenapa saya bilang PP Coin? Apa sih hubungannya di sini? Kalau kita ngelihat di beritanya teman-teman, harga PP mencapai titik tertinggi baru sepanjang masa. Inilah alasannya melonjak. Di sini untuk berita utamanya sendiri ada apa sih di balik lonjakan harga PP saat ini? Dan di sini faktor utama teman-teman kenaikan harga PP atau lonjakannya saat ini adalah adopsi dan likuiditas PP. Di sini memainkan peran penting dalam apresiasi harga. Dengan likuiditas mendalam hampir 60 juta dalam WETH atau Wrap Ethereum ya teman-teman, dan lebih dari
dari 223.000 holders yang memfasilitasi sekitar 2 juta transfer. PP telah menunjukkan aktivitas on-chain yang sangat kuat. Namun di tengah euforia lonjakan harga PP ada juga tanda-tanda kehati-hatian. Analis data on-chain seperti Look On-chain telah menandai contoh aksi ambil untung yang dilakukan oleh investor awal PP. Namun demikian, terlepas dari kekhawatiran ini, sentimen bullish masih sangat kuat dengan meningkatnya aktivitas pembelian ikan paus dari ekosistem PP yang memicu ekspektasi kenaikan baru dalam beberapa minggu mendatang. Dan kemudian yang selanjutnya teman-teman, ini adalah hubungannya dengan Ethereum ya. Selain itu, potensi pertejuan ETF Spot Ether oleh SEC dapat memberikan katalis lebih lanjut bagi perkembangan PP. Lonjakan PP saat ini tampaknya sangat mirip dengan Ethereum di tengah hype yang diciptakan oleh potensi persetujuan ETF Ether. PP mengikutinya menyoroti keterhubungan sebagai mata uang kripto dalam ekosistem pasar yang lebih luas. Nah ini ya teman-teman, jadi kenapa saya harus bilang kita juga harus bersiap-siap untuk lonjakan atau untuk gelombang besar PP Coin. Di sini lonjakan harga PP ini dengan lonjakan harga Ethereum tuh mirip ya teman-teman. Di tengah hype-nya persetujuan ETF Ethereum, di sini PP juga meningkat. Ini saya rasa penting juga ya bagaimana kelanjutan setelah persetujuan ETF Ethereum Spot. Di sini saya rasa PP Coin akan mengikuti hype-nya dan akan melonjak lebih tinggi lagi teman-teman dari harga yang sekarang ini. Jadi menurut saya nggak ada salahnya kalau kita mulai siapin dari sekarang teman-teman. Tapi ingat ya, kalian harus hati-hati juga. Ini kondisi PP Coin lagi tinggi-tingginya. Saya takutnya di sini ada overbought dan kemudian akan ada koreksi. Jadi buat kalian yang pengen masuk, saya ingetin lagi, ini hati-hati banget untuk masuk di PP Coin teman-teman. Tapi buat kalian yang pengen masuk sekarang juga silakan aja. Tapi ingat, kalian juga harus kuat mental ketika terjadi koreksi. Tapi kalau menurut saya untuk prospek jangka panjangnya, terutama sampai akhir tahun ini sangat-sangat bagus untuk PP Coin teman-teman. Saya rasa ATH barunya masih akan terus tercipta dan saya yakin ATH barunya di akhir tahun 2024 ini akan jauh di atas ATH yang sekarang. Jadi mungkin kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan mungkin updateannya itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua ya yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Gak lupa juga terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Dan sekali lagi buat kalian semua ya, tetap lakukan riset mandiri alias do your own research. Keputusan ada di tangan kalian, jadi bijak-bijaklah menggunakan uang kalian. Anyway, akhir kata sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.